lari yang cepat seperti kilat ya kambing manis. Jangan biarkan Ferdi dan Roni menang. Kita harus lebih cepat dibanding mereka. Kawan, karapan artinya balapan. Nah, kalau karapan sapi sih, kalian pasti sudah sering melihatnya, bukan? Yang ini namanya karapan kambing, tradisi khas Probolinggo. Unik kan? Kata kakek, pada zaman dahulu, karapan kambing biasa dilakukan ketika petani dan pedagang melepas lelah setelah bekerja. Jadi sebagai hiburan bagi mereka. Kalau sekarang ini, karapan kambing bisa dilakukan kapan saja. Kebetulan, sekarang sedang diadakan acara pertandingan mingguan. Ada syaratnya jika mau ikutan karapan kambing ini loh. Usia kambing harus paling muda 7 bulan. Kalau kurang dari itu, kasihan terlalu kecil. Nanti larinya kurang kencang. Nah, kalau kambing milikku usianya 2 tahun. Jadi sudah sangat memenuhi syarat. Tidak mudah untuk membuat kambing berlari sekuat tenaga. Kami harus mempersiapkan peralatan untuk membuatnya berlari. Salah satunya kaleles. Kayu yang berada di pundak kambing ini gunanya untuk mengendalikan kedua ekor kambing. Selain itu, kalonongan kaleng sebagai bunyi-bunyian. Dengan membunyikan ini sekuat mungkin, kambing akan merasa ketakutan. Makanya ia akan berlari sekuat tenaga. Dengan begini, kambing akan lari ngebut secepat kilat. Oke, lus-lusun wes. Ya. Sikil lagi Aron. Ya. Anu naik wes. Oh iya kawan, kata bapak, biasanya kambing yang lebih mudah memenangkan karapan memiliki kepala lebih kecil, berbadan lurus, pangkal kaki depan nampak besar, dan dari bagian kepala hingga ke tubuhnya lebih condong ke bawah. Usai perlombaan, jangan lupa harus memberikan asupan gizi untuk kambing kesayangan. Tentunya yang berasal dari bahan alami ya sobat. Aku akan memberikan telur ayam kampung nih, supaya kesehatan si Imbe tetap terjaga. Nah, kalau yang dilakukan si Krisna ini untuk menjaga kesehatan kaki kambing. Kalau habis berlari kencang, pasti si hewan bertanduk ini kelelahan. Supaya kakinya hangat dan lelahnya hilang, baluri dulu dengan jahe yang dikeprek ini. Ayo, kalian harus tetap sehat ya, supaya nanti bisa ikut pertandingan lagi. Yuk, kita lanjut ngebolang sobat. Di daerah Probolinggo, selain terkenal dengan budayanya, juga terkenal dengan hasil alamnya yaitu madu murni. Pas banget nih, di dekat desa kami, Negororejo terdapat sarang madu. Biasanya kalau sedang musim bunga mekar, lebah di alam akan menghasilkan madu pada sarangnya. Mereka menghisap serbuk sari dari bunga-bunga yang ada di sekeliling mereka. Iku Fer, tahu aku Fer. Iya lang, iku lang. Iku akeh lang. Harus hati-hati kalau mau mengambil madu pada sarangnya. Kita harus punya senjata. Jika ada asap, maka ia akan menghindar dan pergi. Jadi mereka tidak akan menyerang kami. Maaf ya lebah, kami butuh madumu. Makanya kami ambil. Kebetulan nih, salah satu teman kami ada yang mengeluh kulit kepalanya gatal akibat ketombe. Kami akan menyembuhkannya menggunakan ini sobat. Lang, perasan mo lang. Yo. Lang. Ayo wes, ayo. Lang, oke lang. Oke lang. Kumanin lang. Ya ampun si Ferdi, ini kan untuk obat. Kenapa malah dimakan? Saatnya menuju tempat mengobati Roni nih. Kami akan mencari tempat yang sangat indah loh. Sebelumnya kita ambil daun talas dulu sebagai pengaman. Karena kita akan melewati tempat yang basah, maka gunakan payung alami ini ya teman. Yo, iki Ron.
nih, tempat yang bisa membuat kami basah. Kami menyebutnya hujan abadi. Eits, bukan hujan betulan loh. Air ini berasal dari jatuhan air terjun yang berada di atas. Ketika kita menyusuri jalan di bawahnya, maka air terjun ini akan membasahi kita, sobat. Rasanya seperti sedang kehujanan betulan. Sekarang saatnya bikin air panas dulu. Tapi bukan bikin teh atau kopi ya, sobat. Ini untuk menyembuhkan kepala si Roni. Kebetulan juga, perapian ini bisa kita manfaatkan sebagai penghangat tubuh kita. Wah, sudah panas nih. Air panas ini kita campur dengan madu yang kami ambil tadi. Ya ampun, Ron. Ketombemu itu loh, banyak. Ayo kita basmi. Kawan, ketombe merupakan penyakit pada kulit kepala yang disebabkan oleh tidak mencuci rambut dengan bersih. Ataupun karena keringat di kulit kepala yang mengakibatkan jamur. Makanya, rasanya sangat gatal jika kulit kepala kita berketombe. Nah, kata ibu guru di sekolah, madu yang diencerkan dengan air hangat dapat membantu mengatasi gatal akibat ketombe. Makanya, sekarang kami keramasi Roni dengan madu dan campuran air hangat ini. Ayo Ron, gosok terus kulit kepalamu supaya sembuh. Ayo. Lihat deh, berani kan aku? Jangan panggil si Bolang kalau takut sama lebah. Teman di rumah jangan ikuti ya kalau memang belum terbiasa. Kalau aku sih sudah terbiasa jika dihinggapi dengan lebah seperti ini. Maklum, bapakku kan peternak lebah. Jadi serangga penghasil madu ini sih sudah bersahabat denganku. Lebah akan menyerang jika ia merasa terganggu. Tapi jika kita berada di sekitar mereka dengan tenang, maka tidak apa-apa. Ini adalah ternak madu milik bapakku. Di dalam kotak warna-warni ini terdapat kepingan sarang lebah loh. Tentunya jenis lebah ternak dengan lebah hutan berbeda. Wah, kebetulan ada paman yang biasa mengurus ternak bapakku nih. Wis, nek dolanan tawon ya. Nah, saiki awak dhewe ayo proses gawe ratu. Ya apa carane, Pak De? Wah, carane ngene lek gawe ratu. Asik sekali. Kami mau diajak membuat ratu lebah. Ratu lebah merupakan lebah betina yang merupakan induk dari semua lebah. Dalam satu sisir atau satu papan ini, biasanya hanya terdapat satu ekor ratu. Tugas dari ratu lebah adalah bertelur sepanjang hidupnya, sehingga menghasilkan prajurit yang menghisap serbuk sari dari bunga-bunga di sekitarnya. Ya iki, dike mangkokan iki yo. Dike ular. Yo, iki ayo wis. Tipe Yo. ning kono ulere. Ayo. 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 Ah. Ayo, dibantu ayo. Nyekelnya, ayo, baca ono. Itu ratune, Pak De. Iki ta ratune, Pak De. Iki. Apane ulah? Untuk mengambil telur pada sarang lebah, dibutuhkan alat yang berbentuk seperti sedotan ini. Selain karena bentuknya kecil, juga tidak akan merusak sarang. Lagi ya, Lang. Oh, kayak iku ta, Lang. Telur yang diambil biasanya yang baru berumur 2 hari. Teman iki, Lang. Iya. Ayo, Lang. Kemudian dipisahkan dalam mangkok kecil ini. Dengan begitu, telur akan tumbuh dan berkembang menjadi ratu lebah. Mudah kan? Lumayan lah. Hari ini teman-temanku dapat ilmu baru dari paman. Hehehe.